dan di seluruh Indonesia, welcome back to Rumah Fermetan. Guys, di depan saya saat ini adalah Aglonema maeswara ya, yang sering banget saya upload di IG sampai banyak orang yang jadi termaes-maes ya. Aglonema maeswara ini udah saya rawat lama, dan ini merupakan dari bonggolan yang akhirnya waktu itu saya udah panen anakannya yang pertama ya. Lalu yang generasi keduanya udah muncul, tapi sepertinya ya anakan generasi keduanya ini dihalangi sama si induknya. Jadi ya karena si induknya gede banget. Dan ini kita akan bahas tentang kegosongan yang hakiki ya. Ini adalah Aglonema gosong ya guys ya. Ini basah karena memang di sini selalu disiram, akhirnya jadi seperti ini. Jadi kita akan membahas kenapa ini aglonemanya dan harus diapain ya. Aglonema maeswara ini, ditonton videonya, cekidot. Oke guys, jadi Aglonema maeswara ini adalah aglonema korban El Nino juga ya guys ya. Jadi dia gosong. Nih, coba kalian lihat ya. Ini dia gosong. Kriuk-kriuk kayak apa ya saya bilang? Kayak keripik ya. Ini aglonema gosong guys. Ini kalau kalian ada, saya upload kemarin di Instagram ya. Ini karena gosong, dan itu udah banyak yang kena gosong ya guys. Jadi kalau kalian memang ada aglonema yang kayak gini, pastikan kalian menempatkan aglonema kalian itu jangan terlalu kenceng sinar mataharinya ya. Jangan terlalu kenceng sinar mataharinya. Dan nah kalau kayak gitu gini nih, kemarin di sini gosong terus saya potong. Kalau dianya memang kena sakit, dia akan pasti semua daun pasti biasanya kena. Ini enggak ya, ini cuma sampai di sini aja. Nah ini juga kayak gini, ini tinggal kita potong ya. Ini tinggal kita potong aja. Nih kita potong seperti ini aja. Tuh ya, baru kita singkirkan ya. Lalu ini guys, kemarin anakan generasi pertama itu sudah saya panen, cuman kayaknya nggak di YouTube. Saya panennya di IG sambil nge-live ya. Oh, ini jangan lupa ditutup sama kapur sirih ya. Biasanya saya yang paling utamanya itu di daerah tangkainya. Saya tutup sama kapur sirih. Jadi itu sudah saya panen anak generasi pertamanya, itu cantik banget, tumbuhnya bagus. Lalu ini anak generasi keduanya itu udah muncul, tapi dia kayak kasihan gitu guys, etiolasi. Jadi dia nggak bisa maksimal pertumbuhannya, dan sirkulasinya akhirnya jadi nggak baik. Dan ini sudah cukup lama ya, ini aglonemanya udah cukup lama. Kalau dia dari bayi-bayi itu kayaknya udah di atas 2 tahun ini ya maeswaranya. Jadi hari ini saya akan potong dia ya. Potongnya gimana maksudnya? Ini dipotong jadinya? Iya, ini dipotong ya guys. Cara motong itu gampang banget ya. Ini mau kita bongkar juga nggak apa-apa, biar kalian bisa lihat hasilnya ya. Nah coba lihat guys ya, fermetan nggak main-main memang. Tuh akarnya nggak ada yang lonyot, bagus semua. Ada anaknya lagi dari sini ya. Anaknya banyak guys. Ternyata anaknya banyak banget mau tumbuh guys. Tuh, saya ambil air dulu ya biar kalian lihat ya. Oke guys, jadi ini anaknya banyak banget. Saya hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 4 7 ya. Ini sejauh ini yang terlihat 7 guys. Nih 7 anakannya ya, 7 anakannya. Dan guys ya, ini daun bawahnya itu pada guguran. Guguran itu bukan karena penyakit ya, jadi jangan kalian salah. Kalau misalnya daun bawahnya itu gugur, belum tentu itu penyakit. Itu bisa jadi karena ditumbuhin sama akar dan mata tunas ya. Ini udah ada mata tunasnya di sini guys. Tuh nih mata tunas ini. Ini mata tunas ini mata tunas ya. Ini mata tunas, dan ini mata tunas juga guys. Ya ampun guys, ini mata tunas ya. Lalu ini mau saya potong ya, saya potong biar nanti anaknya itu bisa tumbuh banyak dan tumbuh maksimal tanpa terhalang sama si
induknya ya. Dan supaya jangan terhalang juga dia sama induknya. Caranya gimana ya? Jadi yang memang sudah di bagian bawah, sudah pecah mata tunasnya itu saya tinggalin aja ya. Saya tinggalin aja dia di bawah. Sekitar 2 daun pancing saya tinggal di bawah sama anakannya yang terakhir ini. Lalu ini saya potong-potong. Saya potong-potong. Loh Bu, kok dipotong sih Bu? Potong terus Ibu ini. Ya ini namanya regenerasi ya. Bu, jadinya itu nggak ada akar, pucuknya nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Jadi ini karena memang dia udah besar banget, ini kita regenerasi. Ini potongnya di sini. Jadi ini 1, 2, 3 daun pancing. Karena ini kenapa saya gitu kan? Karena ini udah pecah mata tunas guys. Yang ini juga saya rasa udah ada mata tunasnya nih. Pecah mata tunasnya sudah. Jadi ini kita potong di sini ya. Jadi di atas mata tunas yang ini saya potong di sini, ya. Itu feeling aja, nothing wrong ya. Tapi ini kalau saya kayak gini caranya. Ini akan generasi keduanya udah muncul daunnya, udah muncul mata tunasnya. Jadi ini saya potong seperti ini, ya. Ini dia daunnya mengecil karena anaknya banyak banget ya. Ternyata anaknya banyak banget. Jadi ini saya potong, lalu ini tinggal saya tutup sama kapur sirih. Kenapa ini pertimbangannya kita potong? Oh ternyata ada 4 ya. Ada 4 daun pancingnya. Kenapa kita potong ya? Supaya anak-anaknya ini mendapat nutrisi yang baik dari akar-akarnya ya. Jadi induknya kita ambil, kita culik induknya supaya nanti anaknya tumbuhnya gemoy-gemoy ya. Supaya anaknya tumbuhnya gendut-gendut ya. Supaya anaknya tumbuhnya gendut-gendut. Ini saya tutup pakai kapur sirih. Sedikit dipastain kayak gini ya. Ini jangan kena akar sih sebenarnya ya. Nih. Ini pasti kering sih kalau pakai fermentan mah. Jangan takut. Nih ya. Nah, lalu ini seperti ini. Terus ini diapain? Ini dikembalikan ke habitatnya ya. Dikembalikan ke habitatnya. Terus ini kita punya pilihan ya guys. Jadi kita itu punya pilihan. Ini baru aja di repotting nih. Ini apa pupuk slow release-nya masih ada ya. Jadi ini gabungan. Nah, ini root systemnya ini jangan diganggu gugat. Jangan diganggu gugat. Yang ini kita masukkan lagi dia ke dalam sarangnya ya. Ke dalam sarangnya. Oke, jadi ini tinggal kita masukkan guys. Ini kita celupin aja dulu ya. Yuk, ini jadi banyak nanti nih guys. Aduh, suara saya jadi banyak. Ini kita kita celupin dulu seperti biasa ke dalam cairan fair liquid. Dikira-kira aja ya. Saya kadang-kadang kalau pakai rendaman gini saya pakainya 20 ml ya. Ini kita rendam aja dulu dari sini sambil kita kerjain yang ini ya. Nah, ini kita harus pendem dia. Ini harus kita pendem. Walaupun nanti daunnya pasti akan ada masalah yang bagian ini, tapi nggak ada masalah. Waduh, ini kok kayaknya anaknya udah ada yang bisa dipanen ya. Oh, ini anaknya kayaknya mau saya panen deh ini. Soalnya dia udah ada akar mandirinya, guys. Ada akar mandirinya. Soalnya saya mau pendem sampai sini. Nanti anaknya kependem jadi repot ya. Ini jadi buat kalian jadi pelajaran juga. Kalau misalnya memang kita mau pendem dia sampai sini, anakannya ini mau nggak mau kita harus panen ya guys. Kalau nggak dia terbenam nanti. Terbenam di dalam lautan media tanam ya. Ini saya panen. Ya, ini saya panen. Walaupun tumbuhnya agak lambat nanti nggak apa-apa. Dia pasti akan tumbuh baik. Waduh, ini 1 pucuk lagi masih ya. Ini 2, ini 2. Oke, gak apa-apa. Saya panen aja. Ya, ini saya panen aja. Namanya panen darurat ya. Kenapa dibilang panen darurat? Karena ini mau saya benamkan ya. Jadi judulnya video ini adalah Maeswara dipanen darurat dan korban El Nino ya. Nih ditutup seperti ini. Oke, lalu kita panen lagi ya. Kita panen lagi, Bu. Itu daunnya belum ada banyak. Iya, nggak apa-apa. Karena ini mau saya tanam, saya tanam lagi. Nah, ini dan dia udah ada akarnya, guys. Ini enaknya kita kalau nanam aglo itu kita tanam pendem ya kayak gini.
Ya, kita tanam pendem, akhirnya dia jadi muncul akarnya cepet. Muncul akarnya itu cepet. Nih. Tuh, ya. Dan ini nanti bisa muncul lagi dia. Bisa muncul lagi. Nanti dari bawahnya akan muncul lagi. Jangan takut dipotong. Tuh, ya. 2 daun. Nih. Duh, Bu, kok dipanen, Bu? Biasanya kan tunggu 4 daun baru dipanen. Nah, kalau kayak gini, ya, karena kita memang mau dia anakannya nanti juga gede-gede yang berikutnya, ya. Karena ini batang ruasnya sendiri tuh panjang. Jadi anakan dari bawah yang duluan muncul. Nah, anakan dari atas ini baru pecah mata tunas ini. Nah, nanti udah kayak gini, ya. Udah kayak gini. Ini ya guys, coba lihat. Belum muncul daunnya sudah ada akarnya. Ya, ini pakai fermentan nih. Yang ini muncul ya. Tuh, coba lihat nih. Ini fermentan cube-nya ya. Itu sudah muncul di sini. Ya. Ini saya yakin di bawah pasti banyak lagi. Pasti banyak lagi nih. Masih banyak lagi ya. Jadi kayak gini, ini sebenarnya solusinya bisa ada 2 sih guys ya. Bisa ada 2. Ini kayak gini kita tinggalin supaya jangan terlalu tinggi, bisa juga gini. Jadi pertimbangannya gini, ini dia sudah muncul bakal daunnya. Kalau dia terlalu jauh, kasihan nanti ini. Jadi batangnya itu nanti bisa panjang banget. Sedangkan sebenarnya kita itu mau nanamnya dia tertutup sampai sini. Kalau dia tutup sampai sini, otomatis ini masih di dalam media tanam. Akhirnya ruasnya akan tambah panjang. Karena ruasnya akan tambah panjang, ini kita harus potong dia, ya. Kita harus potong dia di atas 1 daun pancingnya ini. Jadi daun pancingnya tetap kita tinggalkan, tapi ini kita potong di sini, ya. Kita potong di sini. Tujuannya apa? Biar dia jangan tenggelam di dalam. Tuh. Tapi jangan dipanen juga dulu, ya. Jangan dipanen dulu karena dia belum siap, masih mata tunas kayak gitu ya. Nih nanti kayak gini, ini ditanam semua kayak gini 3-3-nya. Iya, saya tanam 3-3-nya gini aja. Buat apa saya potong lagi? Nanti yang mau, kalaupun mau saya potong seruas, saya potong seruas yang satunya aja. Karena apa? Batangnya semakin kecil itu semakin dikit cadangan makanannya. Nah, seperti ini ya. Nah, ya, seperti ini. Jadi saya tinggalin 1 daun pancing, kita tutup lukanya. Baru ini kita masukkan kembali dia ke habitatnya ya guys. Ini medianya, kan ini medianya yang ini udah lama banget nih, ya. Udah lama banget yang bagian bawah sini nih udah lama banget. Nih ya, udah terdekomposisi. Ini kalau misalnya pun kalian mau ganti boleh, ya. Mau kalian ganti boleh, ataupun mau kalian mixing sama medianya yang baru. Itu boleh. Itu boleh. Ini ya, saya mixing dia dengan fermentan yang masih fresh ya, baru buka bungkus. Ini saya masukin dalam kontainer ya, seperti ini. Baru saya masukkan di bagian bawah ya. Ini ada fermentan cube-nya soalnya. Eman-eman ya guys, eman-eman. Kalau misalnya memang pun kalian, Bu, udah terdekomposisi, udah kayak pasir, terus kalian mau pisah, boleh. Misalnya kayak gini kalian pisah, yang memang sudah agak pasir, kalian pisah boleh ya. Tapi kalau ada yang ada cube-nya, itu kalian masukin aja guys. Itu kan masukin aja, fermentan itu seperti itu. Nah, ini kayak gini. Nah, yang bagian yang terdekomposisi yang udah hancur sekali gitu ya, udah jenuh ya istilahnya ya, itu boleh kalian ganti, tapi jangan dibuang. Ini bisa kalian pakai ke tanaman kalian di rumah. Kalian punya pohon mangga, bisa kalian bikin di bawah pohon mangga ya. Nih seperti ini. Lalu ini kita masukkan ya, kita masukkan kembali dia ke dalam sini ya.
kita masukkan lagi dia ke dalam sini, lalu diapain ini guys ya, ini kita masukkan medianya yang baru. Nah yang bagian atas ini kan baru nih guys, kita pakai fermentan baby soalnya sayang ya. Ini jadi kita masukkan di atas sini ya, di atas sini kita masukkan. Nah, seperti ini. Ini kalian harus lihat kondisi dari tanaman kalian. Kalau memang dia tinggi, kita nggak bisa tanam dia semuanya. Ini harus seperti ini. Tapi ini kan ruasnya belum, anakannya itu belum muncul daun barunya. Jadi ya udah, kita jangan paksa dia untuk kita panen. Itu baru ini tinggal kita campur sama media yang masih baru ya. Nih media yang baru. Nah, jadi anakannya itu nggak kependem kan guys, karena dia dari batang bagian bawah. Kasihan dia, perjalanannya jauh ya, perjalanan yang jauh mau menuju permukaan. Jadi kita bikin dia seperti ini supaya dia jadi lebih baik. Dan ini saya yakin nanti anakannya itu munculnya gede-gede daunnya ya, seperti ini ya. Nanti tinggal kita siram. Kalau misalnya memang belum mencukupi, kita tinggal tambah lagi nih. Nah, oke, ini dia tunggulnya si Maeswara. Oke, lalu ini kita jangan buang dan tinggal kita bisa gabung sama media tanam yang untuk aroid, ataupun misalnya kalian punya pohon mangga di rumah, kalian bisa bikin ini di bawah ya. Dan ini sendiri media tanamnya udah 1 tahun ya. Ini media tanamnya udah 1 tahun, dari ganti-ganti saya cuma nambahin bagian atas. Nah makanya itu dia jenuh ya, dia sudah jenuh. Nah ini nanti bisa kita pakai untuk tanaman lain ya. Saya simpan dulu dia di pot yang lain. Lalu kita akan sambung di video part kedua ya, bagaimana cara memotong Aglonema Maeswara itu. Saya apakan nanti, ini akan saya cacah-cacah jadi perluas seperti Aglonema Maeswara yang kemarin saya menang lelang ya guys ya. Saya yang menang lelang kemarin di Bogor. Nanti kita akan potong-potong di video part kedua. Dan ini saya simpan. Jangan lupa disaksikan di jangan lupa saksikan di video part keduanya ya. Jangan lupa saksikan video part keduanya. Ini nanti kita bareng-bareng, nanti kita siram semua. Ini sambil kita rendam, sambil nanti kita tanam dan dipotong. Oke? Sampai ketemu di video part kedua. Salam sehat, salam hijau, happy gardening with Parmetan. Bye-bye. Jadi kita tinggal potong. Saya bilang tadi 3 ruas ya. Ini kebetulan daunnya ini sudah tanggal duluan. Selanjutnya kita akan tanam ya guys ya. Jadi ini tanamnya gampang banget ya. Tanamnya gampang banget ya. Jadi untuk yang daun pancing ini kita pisahkan aja dulu. Baru pucuk-pucuk kita tanam pucuk-pucuk. Untuk tanam yang ini itu gampang banget ya guys. Gampang banget. Kalian timbun aja gini. Kalian padetin ya, kalian padetin, baru tinggal tusuk, masukkan ya, tusuk masukkan, baru tinggal begini, dah